tambahin santan kental 60 ml. Sebelum mulai videonya, pastikan ya subscribe channel Keluarga Muda. Assalamualaikum, balik lagi sama Elisa di Keluarga Muda. Nah, sekarang aku pengen bikin sambal goreng daging. Nah, pertama di sini aku potong-potong dulu nih kentangnya. Kita potong-potong ukurannya seukuran dadu-dadu kayak gini. Lalu kita pakai juga 2 buah cabai merah yang besar. Ini cabai merahnya kita potong iris-iris buat nanti kita masak, kita jadikan topping di atas sambal goreng yang sudah matangnya. Oke, terus selanjutnya kalau udah selesai iris, kita siapin nih bumbu halusnya. Udah di blender, hasilnya kayak gini. Nah, balik lagi kalau kalian suka pedas, kalian bisa tambahin juga cabai keriting atau bahkan bisa juga pakai rawit kalau emang mau pedas. Lalu aku siapin minyak di wajan untuk kita tumis bumbu halusnya. Jadi bumbu halusnya kita tumis dulu sampai matang. Nah, setelah kita masukin bumbu halusnya, kita masukin juga nih bumbu aromatik lainnya. Pakai 1 batang serai yang udah digeprek, terus pakai 2 lembar daun salam, pakai juga lengkuas, sama aku pakai tomat juga nih. Oke, lalu diaduk terus sampai mateng. Nah, yang ini nih contohnya udah mateng, jadi emang udah sampai bener-bener kering kayak gini. Lalu kita masukin deh daging sapinya. Daging sapinya aku potong-potong dadu kecil kayak gini ya. Ini daging sapinya aku masukin 400 gram daging sapi. Lalu kita aduk-aduk sampai rata, bumbunya sampai ngeresep ke dagingnya. Lalu aku tutup nih, aku tunggu dulu sebentar sampai dia nanti ngeluarin air sendiri. Ini tadi aku diemin sekitar 15 menit, jadinya udah kayak gini. Udah mulai berbumbu, udah mulai berair. Lalu aku tambahin 2 sendok makan gula merah. Jadi ini biar ada rasa-rasa manisnya. Kalau nggak ada gula merah cair gini, kalian juga bisa pakai kecap. Biar nanti ada rasa-rasa manisnya juga. Jadi lebih gurih. Udah, setelah itu aku tutup lagi biar dia empuk. Dan ini setelah dibuka, dia udah kayak gini. Lalu aku tambahin sekitar 150 ml air karena air yang tadi dari hasil dagingnya udah ngeresep. Nah, setelah masukin air, aku pakein juga santannya nih. Baru aku masukin santan yang instan yang ukurannya sekitar 65 ml apa 65 gram gitu. Yang ukuran kecil itu aku pakai 1 untuk takaran 400 gram daging ini. Nah, ini setelah aku diemin 20 menitan, dia udah ngeresep banget jadi kayak gini teksturnya. Lalu aku coba dulu tusuk buat tahu udah empuk atau belum, tapi ternyata masih keras. Nggak terlalu keras sih, tapi belum sesuai dengan yang aku mau, jadi aku tambahin lagi air. Nah, ini aku tambahinnya sekitar 100 ml air lagi. Ini air aja ya, bukan ditambahin santan, cuman ini emang gelasnya bekas dari tempat santan yang tadi, jadi masih ada sisa-sisa santannya di gelasnya. Lalu aku masak lagi, aku diemin lagi, ditutup lagi. Nah, setelah dibuka jadi kayak gini. Ini teksturnya udah sesuai ya dengan yang aku mau. Sebenarnya ada juga yang bikin sambal goreng tuh sampai kering banget, sampai nggak ada bumbunya. Tapi aku lebih pengen yang masih ada bumbunya gini, jadi lebih sedep pas lagi makan pakai nasinya tuh ada bumbu-bumbunya. Nah, setelah teksturnya udah sesuai, baru aku tambahin garam nih. Garam sama my favorite one mecin, yaitu totol. Nah, di sini tuh aku pakainya sekitar 2 sendok teh garamnya, tapi nggak harus diikutin, itu balik lagi ke selera kalian. Mau mecinnya seberapa banyak, garamnya seberapa banyak, itu terserah kalian. Dan di sini nggak ditambahin gula pasir lagi karena tadi di awal aku udah tambahin pakai gula merah yang cair. Nah, ini baru deh pas rasanya, udah sesuai dengan selera. Oke, yang ini sambal gorengnya udah selesai, kita tutup, kita pinggirin dulu. Sekarang kita mau goreng kentangnya. Nah, ini aku goreng kentangnya sampai udah matang pastinya, sampai matang. Udah selesai kentangnya, kita angkat.
Lalu selanjutnya aku tumis cabai merah besarnya yang tadi udah diiris-iris tipis. Aku tumis sampai mateng. Lalu kita balik lagi nih ke sambal gorengnya. Kentangnya kita masukin ke sambal gorengnya, kita campur, aduk-aduk rata. Setelah itu masukin cabai merah besar yang udah mateng tadi, yang udah kita tumis tadi. Ini aku masukinnya setengah dulu, lalu dicampur rata. Nah, setengahnya lagi aku jadiin topping untuk di atasnya. Oke, udah deh, jadi kayak gini. Udah selesai. Nah, pengen icip-icip dulu nih, pakai nasi anget-anget. Nah, untuk sentuhan terakhir jangan lupa taburin bawang goreng biar makin sedap. Mantap banget lah pokoknya nih rasanya. Oke, sekian dulu video dari Keluarga Muda edisi masak emak-emaknya. Biasanya masaknya ada MPASI, sekarang masaknya yang edisi emak-emak. Aku pengen makan dulu, ini udah sedep banget, pengen makan. Jangan lupa di subscribe videonya, di like, kasih komen juga, dan aktifin loncengnya buat update video lainnya. Oke, selesai, bye-bye, assalamualaikum.